Selamat siang kakak semua. Selamat Siang, siang. siang, siang. Selamat Oke, siang. terima kasih ya kakak yang bisa berkesempatan untuk on cam, mohon on cam sebentar ya. Jadi kakak semua tak terasa kita di kegiatan ini sudah melewati tatap muka ya. Serasa kegiatan sudah selesai. Ya, tetapi kakak-kakak saya mohon tetap semangat, tetap bersabar menimba pemahaman ilmu ya, sehingga kegiatan kita bisa selesai ya sampai nanti di bulan Desember gitu. Kakak jadi mohon tetap berpartisipasi aktif, tetap berkolaborasi kita di sini untuk mewujudkan hal yang lebih dari sebelumnya sehingga kita lebih mumpuni, lebih memahami tentang apa jati diri sebagai guru PJOK ya. Jadi itu yang terpenting. Nah, jadi sebelum kita mulai kakak semua mohon kita berdoa dulu ya untuk mengawali kegiatan agar selalu diberikan kelancaran ya. Kak Ardi mungkin bisa bantu untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Kak Agung. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Kak Agung, saya berikan lagi ke fasilitator. Ya, terima kasih Kak Ardi sudah memimpin doa. Terima kasih kakak semua. Jadi hari ini kita sudah selesai ya untuk di modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian kakak sudah juga menyelesaikan modul 2.1.5 ini. Nah, tinggal sudah menyelesaikan refleksi, kemudian menyelesaikan beberapa tahapan ya seperti unggah dokumen, refleksi ya. Tapi yang belum ya mohon segera untuk mengirimkan kembali karena ini sudah masuk ke tahap penilaian ya. Jadi kakak saya ingin supaya tidak ada nilai yang kosong gitu ya. Jadi kakak bisa berjuang dengan kemampuannya masing-masing, tentunya dengan perlu sedikit ya. Jadi saya juga membimbing kakak agar tetap terus untuk memenuhi apa yang menjadi persyaratan dari kelulusan gitu ya. Nah, itu pun juga kakak mohon diingat, nah kita punya waktu 1 hari, jadi besok akan dilaksanakan post test gitu ya, dilaksanakan post test. Jadi mempersiapkan diri untuk kakak ini untuk penilaian akhir dari apa yang kita sudah pelajari ya. Nah, jadi kakak hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran atau asesmen otentik ya. Jadi apa namanya eh, yang akan melandasi kakak dalam pelaksanaan penilaian dengan berupa pelaksanaan asesmen otentik ya dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi kakak semua, nah mungkin sering kakak sudah pernah lakukan ya, mungkin istilahnya agak tumben mungkin didengarkan mungkin kakak semua ya tentang asesmen otentik ini. Tapi pada dasarnya kakak semua pasti saya yakin semua sudah pernah melaksanakan asesmen otentik ini. Tinggal secara administratif kita akan belajar mengenai hal tersebut di dalamnya. Nah, jadi kakak mohon izin share screen.
Ya, selamat bergabung ini untuk Kak Anom. Oke ya kakak semua, jadi kita masuk kepada modul 2.6 mengenai asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita akan bahas selama 90 menit ke depan apa sih tentang asesmen autentik ini ya. Nah mungkin kakak sebelumnya juga sudah sempat membaca ya modul asesmen autentik ini ya sambil sambil kita berbincang-bincang, sambil kita berdiskusi ya. Jadi kakak sambil juga membaca tentang asesmen autentik ini seperti apa ya. Nah, jadi di dalam pembelajaran asesmen autentik ini apa yang kita akan capai ya, atau tujuan yang ingin kita capai nanti ya ini. Jadi yang ingin kita capai adalah tentang bagaimana pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK, kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubrik. Kemudian peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, jadi ini yang kita akan capai sehingga kakak bisa memahami apa sih yang tentang mengenai asesmen autentik ini. Nah, kemudian agendanya, kegiatannya kita akan melaksanakan refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi dan pesan kunci. Itu yang kita akan laksanakan. Nah, jadi yang pertama tentang refleksi atau review hasil belajar mandiri ya. Nah, jadi kakak sebelumnya sudah sempat membaca modul bagaimana di dalam elaborasi, kemudian sampai dengan kuatkan pemahaman. Nah, kita tadi mungkin kakak atau kemarin sudah membuka melihat dengan pilihan gambar. Ada 2 gambar yang kakak lihat di dalam kuatkan pemahaman ini. Nah, jadi kakak semua Nah, jadi di dalam hasil elaborasi ya, dikuatkan pemahaman ini, jadi kakak-kakak sudah bisa menjawab mungkin kira-kira ya. Nah, dari 2 gambar tersebut ini ya, nah yang mana menunjukkan asesmen autentik kira-kira. Silakan dijawab di kolom komen ya. Oke, silakan kakak di gambar manakah yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Nah, silakan kakak tulis di kolom chat atau kolom komentar. Oke, baru Kak Anom, Kak Koni.
Oke, saya mau Kak Koni, mungkin Kak Koni untuk menyampaikan bagaimana pendapatnya mengenai gambar yang ada tadi ya. Oke, baik, terima kasih Kak. Menurut saya itu dari gambar itu adalah gambar B yang menggambarkan penilaian asesmen otentik karena guru melakukan tes gerak dengan cara bermain sepak bola. Begitu Kak menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak Koni. Saya mau 2 orang lagi. Kak Anom. Baik Kak, terima kasih. Di sini saya menjawab yaitu yang nomor 2 ya, karena dalam bermain sepak bola kita dididik menggunakan keterampilan gerak yang sesuai dengan situasi permainan yang sebenarnya seperti dribble, shooting, passing dan lain sebagainya. Di mana penilaian otentik itu yang relevan dengan aktivitas nyata seperti itu. Jadi dalam hal ini saya memilih gambar dengan nomor 2 karena seperti aktivitas nyata seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anom. Kak Nuada. Silakan Kak Nuada, lagi satu. Saya memilih juga yang gambar nomor 2 B. Tadi sana sama juga siswa adanya peserta didik berlatih dalam situasi yang mirip dengan permainan nyata. Ini memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari di konteks nyata. Itu hampir sama dengan Kak Anom. Itu Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya Kak semua. Jadi yang menunjukkan gambar asesmen otentik adalah yang B ya. Jadi di gambar B ini adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi di dalam pelaksanaannya tentunya banyak hal yang terjadi di dalamnya gitu. Kayak ya tadi disampaikan oleh Kak Koni, Kak Anom, Kak Nuada gitu ya. Udah pas. Nah, jadi menurut kakak-kakak bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ya. Menurut Kak siapa yang belum ya? Kak Yoga mungkin Kak Yoga. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam? Ya setuju ya, sepakat ya yang B ya Kak Yoga ya. Iya Kak Agung, sepakat yang B Kak Agung. Oke, nah kemudian bagaimana kira-kira pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Baik Kak Agung, jadi menurut saya keterlibatan peserta didik dalam asesmen diagnostik itu di mana peserta didik dapat menilai langsung temannya sendiri bagaimana keterampilan passing, kontrol, shooting. Nah, di dalam proses permainan itu kan bisa peserta didik itu langsung melihat passing itu seperti apa, shooting itu seperti apa. Nah, di situ kita bisa saling mengoreksi bagaimana passing yang benar, bagaimana shooting yang benar, bagaimana strategi yang benar. Nah, seperti itu aja Kak Agung yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Yoga. Jadi dalam asesmen otentik ini yaitu penilaian secara menyeluruh ya. Jadi dalam permainan itu sudah mencerminkan semua teknik dasar yang ada di dalamnya ya. Nah, kemudian bagaimana peserta didik itu selain daripada belajar tentang skill, jadi juga belajar tentang bagaimana berkolaborasi di dalamnya ya, bekerja sama, kemudian juga bagaimana di dalam kolaborasi itu pasti nanti ada kerjasama, tentunya ada diskusi. Nah, kemudian ini akan melibatkan bagaimana siswa didik itu saling berinteraksi ya, saling berinteraksi sesama temannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi ini mencerminkan pembelajaran yang bermakna yang tentunya akan mempengaruhi dalam kehidupan nyatanya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kira-kira bagaimana
kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan muridnya. Kira-kira kakak-kakak bisa memberikan contoh seperti apa gitu. Kak siapa ya? Kak Hendrik, hadir Kak Hendrik ya? Kak Hendrik? Ya Kak Oke. Agung, Oke, Kak Hendrik. Menurut Kak Hendrik bagaimana? Bagaimana merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid secara sederhana. Secara sederhana ya. Untuk penilaian untuk aktivitas di atas ya kita bisa lakukan dengan penilaian antar teman, di mana teman berikut sertakan peserta didik diikut sertakan dalam melakukan penilaian kepada peserta didik yang lain sehingga semua peserta didik dapat terlibat. Demikian Kak Agung. Jadi dari kira-kira rancangannya dari tujuan pembelajarannya seperti apa, bentuk aktivitasnya apa, pelibatan muridnya apa gitu Kak. Untuk yang itu ya saya belum mengerti dengan benar ya. Ya, jadi mungkin Teman yang lain bayangan yang bisa ya. ya bayangan Kak Hendrik gimana? Pelibatan peserta didik ya, jenis aktivitasnya bisa dilakukan dengan aktivitas permainan modifikasi ya. Dengan jumlah pemain yang dibatasi, setengah peserta didik dalam kelas, setengahnya lagi bertugas untuk menilai peserta didik yang sedang bermain. Sehingga penilaiannya dapat terjalan dengan peserta didik juga dapat terlibat. Itu Kak Agung. Oke, terima kasih Kak Hendrik ya. Saya mau lagi Kak Dharma hadir? Kak Dharma? Halo Kak Dharma? Oke. Kak Septian. Kak Septian. Siap Kak Gung. Oke. Menurut pendapat Kak Septian seperti apa tentang bagaimana merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid? Mungkin di sini saya akan membuat penilaiannya seperti berkelompok Kak Gung. Contohnya misalnya kan di sini kan ada permainan sepak bola secara utuh lah secara ini. Saya buat itu secara kelompok gimana dia bisa bermain sama temannya, itu nanti saya buat sebagai asesmen penilaian yang saya rancang. Seperti itu Kak Gung. Oke, terima kasih Kak Septian ya. Jadi terkait tentang bentuk aktivitas ya, bentuk kelompok gitu ya. Oke. Kak Anom. Ya, baik. Terima kasih Kak Gong. Ya, di sini pertanyaannya bagaimana merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan pelibatan murid. Ya, jadi di sini mungkin yang bisa dilakukan yaitu seperti peer assessment atau gimana ya peer assessment dilakukan di mana pendidik saling memberikan penilaian seperti itu Kak, juga memberikan umpan balik konstruksi gitu. Apa yang membangun seperti itu sih Kak, kemungkinan. Oke, terima kasih Kak Anom ya. Jadi terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Oke. Di dalam tujuan pembelajaran kita bisa sudah mencetak ya. Jadi ingat dengan unsur ABCD-nya, apakah melalui diskusi, apakah melalui kolaborasi, siswa dapat bermain, memainkan sepak bola, modifikasi permainan sepak bola dengan
dengan tepat gitu ya, dengan sesuai sasaran. Jadi kita sudah bisa membuat sebuah tujuan pembelajaran, kemudian setelah membuat tujuan pembelajaran, jadi kita buat bentuk aktivitasnya seperti apa. Bentuk aktivitasnya seperti apa? Tadi ada yang dengan secara diskusi, ada buat cara dikelompokkan, kemudian melaksanakan peer teaching gitu ya, belajar secara asesmen. Nah, kemudian secara penilaiannya bagaimana? Nah, jadi ada menilai rekan sejawat, kemudian ada menilai dari observasi guru gitu ya. Nah, di dalam hal itu, pelibatan murid tentunya kalau sudah berkelompok akan saling untuk menentukan bagaimana cara mereka nanti memainkannya. Tentunya kan ada diskusi di dalamnya, saling berkolaborasi gitu. Nah, kemudian hal lainnya adalah bagaimana siswa saling aktif untuk menunjukkan kelompoknya yang terbaik. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pelibatan murid. Nah, jadi tentunya kakak semua, nah, dalam mendesain asesmen otentik nih adalah beberapa hal yang nanti kita akan perhatikan ya. Jadi yang pertama, jadi mengidentifikasi tujuan pembelajaran ya. Jadi menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pelajaran yang akan dinilai. Dipastikan tujuannya mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur ya. Nah, jadi kemudian nanti aspek afektifnya akan masuk di dalamnya. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya gitu ya. Ditetapkan kriterianya ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Nah, misalkan apa? Dari permainan sepak bola, gradasinya apa ya? Permainan modifikasi. Kemudian mampu mempraktekkan teknik dasar passing, kemudian ataukah kontrol atau menggiring ataupun melakukan shooting gitu ya. Nah, kemudian melakukan aktivitas atau target otentik. Ya, jadi pilih atau rancang aktivitas tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Jadi di dalam belajar teknik ya nggak cukup orang yang ketika belajar teknik bagus belum tentu dalam bermain juga bagus. Nah, tentunya secara otentik, secara langsung nyata adalah bermain. Bagaimana dia mengaplikasikan semua teknik dasarnya dalam bermain. Nah, bagaimana kita mendesain ataupun merancang agar mencerminkan situasi nyata. Nah, misalkan seperti permainan 4 lawan 4, 5 lawan 5, ataukah kalau lapangannya gede, 7 lawan 7 sampai dengan 11 lawan 11. Nah, itu nanti akan relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, selain itu, rancang rubrik penilaiannya seperti apa gitu ya. Jadi buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Nah, jadi misalkan kita menggunakan skala 1 sampai 4, jadi kakak bisa membuat analisis penilaian gitu ya. Jadi misalkan nilai 4 jika siswa mampu melakukan keterampilan teknik dasar, passing, kontrol, shooting, kemudian mendribling dengan baik. Nah, jadi 4 poinnya. Kalau poin 3, bagaimana poin 3? Jika 3 komponennya terpenuhi. Kemudian kalau 2, cuma 2 komponen yang terpenuhi. Satu komponen yang terpenuhi atau satu indikator yang terpenuhi. Nah, jadi seperti itu yang akan nanti dibuat dalam rancang penilaian. Nah, kemudian bagaimana? Yang berikutnya adalah mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah, dipastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Kemudian, yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Nah, ini menciptakan ruang bagi. Nah, jadi nanti berikan kepada peserta didik di dalam kelompok ataukah ada sebuah instruksi bahwa nanti untuk masing-masing kelompok merancang sebuah gerakan-gerakan atau pola latihan yang menunjukkan teknik dasar dari permainan sepak bola itu. Apakah nanti dia akan membentuk segitiga dengan pasang kun memasang kun dengan bentuk segitiga. Dari kun A ke kun B mungkin dia akan melakukan passing, kemudian dari B ke C dia akan dribbling, nah, dari C ke A dia akan melakukan shooting. Nah,
berikan dia kebebasan dalam hal itu. Nah, jadi memberikan kesempatan kreativitas dalam keberagaman. Kemudian lakukan uji coba. Nah, jadi sebelum melakukan resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta dalam artian misalkan kita menggunakan mode 7 lawan 7, jadi atau 11 lawan yang dalam permainan sebelah yang resmi kan 11 lawan 11. Nah, bagaimana dalam bentuk terkecil dulu dia akan bermain misalkan 4 lawan 4 dulu, kemudian 7 lawan 7 sampai dengan 11 lawan 11 jika memungkinkan untuk lapangannya. Nah, setelah itu dapatkan umpan balik. Ya, jadi setelah melakukan asesmen, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah, jadi kakak siap menerima apa yang menjadi masukan dari peserta didik, apa yang kurang, nah menurutnya, nah berikan dia kebebasan untuk memberikan pendapat. Kemudian melakukan revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Jadi melakukan kalau dalam hal ini adalah bagaimana kita memberikan feedback umpan balik dari peserta didik. Misalkan Andi sudah melakukan teknik passing dengan baik. Nah, jadi beberapa gerakan yang masih kurang seperti kontrol passing mohon dilatih di rumah lagi. Nah, misalkan seperti itu yang melakukan umpan balik yang bersifat konstruktif gitu ya. Nah, kemudian melakukan refleksi. Jadi dari dalam hal itu pertimbangkan apa yang perlu ditingkatkan mendukung belajar peserta didik. Misalkan refleksinya adalah dari pelajaran ini Andi belum melakukan passing dan kontrol dengan baik. Mohon untuk selalu berlatih di rumah. Nah, itu bagian dari refleksi ya. Oke kakak, kemudian lanjut. Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen autentik dan rubrik yang dibuat? Nah, kira-kira menurut kakak bagaimana? Apa pendapat kakak menurut seperti ini? Mungkin dari Kak Yoga, Kak Koni. Oke, baik. Terima kasih Kak Agung. Jadi di sini menurut saya mungkin yang pertama itu kita kelompokkan peserta didik itu sesuai dengan kemampuannya seperti itu Kak Agung. Mungkin yang pertama seperti yang tadi Kak Agung bilang mulai dari kelompok kecil dulu, mungkin yang atlet kita kumpulkan dengan atlet, kemudian yang peserta didik yang dengan kemampuan rendah sampai yang menengah ke atas kita kumpulkan mungkin dengan kelompok yang berbeda. Dan seterusnya adalah seperti disabilitas juga kita kelompokkan. Kemudian setelah itu baru kita membuat suatu permainan mungkin untuk menentukan tujuan pembelajaran itu. Mungkin seperti itu Kak Agung dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Koni, bagus sekali. Jadi kita harus tahu dulu ya kebutuhan dan apa yang bisa mungkin digerakkan. Nah, jadi kita tentunya akan membuat rancangan yang lebih gitu ya. Jadi sedikit bertambah tugas kita ketika memiliki siswa yang disabilitas. Jadi membuat bentuk pelatihan yang berbeda gitu ya. Nah, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Kak Koni, maka kemudian jika ada atlet, nah kalau ada atlet kita bisa menggunakan ketika berkelompok menggunakan tutor sebaya gitu ya. Jadi nanti yang sudah atlet ini akan memberikan ilmunya kepada teman-temannya, ini yang akan menjadi hal yang lebih atau positif yang kita bisa lakukan untuk menyampaikan secara langsung melalui atlet-atlet yang ada. Nah, ini penting juga dilakukan gitu Pak ya. Nah, oke. Kita lanjut. Dari hal ini, nah tentunya ada yang perlu kita perhatikan ya. Nah, salah satu contoh alternatifnya asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi isi ya. Jadi kakak bisa baca itu di di LMS 2.6b ya, bagaimana menyelesaikan atau contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut ya. Nah, kemudian kakak
kita akan melakukan diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Bagaimana pendapat Kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Oke, Kakak mungkin bisa dibaca ya. Nah, contoh lembar penilaian dalam pembelajaran PJOK ya, dengan portofolio pada LMS 2.6b, elaborasi isi. Oke. Sudah ya, sudah Kak, mungkin sudah sempat dibuka ya. Nah, menurut siapa yang belum buka? Kak Nuade. Ya, Menurut Kak Nuade, bagaimana pendapatnya setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio ini? asesmen diri. Dengan portofolio artinya peserta didik mengumpulkan hasil karyanya ya, dalam bentuk portofolio. Itu yang saya baca di portofolio, Kak. Terima kasih. Jadi Kak Nuade lebih lebih mudah dalam melakukan penilaian, melakukan asesmen diri dengan melihat rubrik yang berisikan indikator-indikator yang ingin dicapai. Seperti itu Kak Nuade ya? Ya, siap. Oke, ya baik, terima kasih Kak Nuade. Nah, jadi inilah pentingnya rubrik ketika kita akan menilai, sudah ada indikator-indikator yang kita akan lihat sehingga memudahkan ketika kita akan melakukan asesmen ataupun penilaian ini gitu ya. Jadi inilah pentingnya rubrik. Nah, jadi kita bisa menentukan skor berapa yang kita akan berikan sesuai dengan data gitu ya. Oke, kakak semua. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan. Jadi kita akan membentuk kelompok ya. Jadi membentuk kelompok dengan membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, jadi kakak di dalam hal tugas ini nanti yang pertama mungkin bisa dipoto dulu ya. Oke, bisa dipoto. Nah, sembari saya membuat kelompok ya. Jadi saya akan bagi 3 kelompok. Kurang besar kakak ya? Apa sudah kelihatan? Sudah jelas tulisannya? Nah, jadi saya akan bagi kelompok, nanti kakak silakan berdiskusi rangkaian kegiatan yang akan dilakukan ya. Kemudian dari aktivitas ini nanti menggunakan bahasa sendiri ya, bebas kakak bisa membuatnya bisa di PowerPoint, bisa di Word atau dimanapun, sehingga nanti memudahkan di dalam mempresentasikan gitu ya. Jadi seperti apa desain yang akan kakak buat ya. Jadi
Saya akan bagi 3 kelompok, ada yang mendapatkan rubrik penilaian diri, ada yang mendapatkan rubrik penilaian oleh teman, dan ada yang juga mendapatkan rubrik observasi guru ya. Jadi kakak-kakak akan berdiskusi dalam breakout room. Oke, sembari saya menyiapkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan kakak sebelum bekerja dalam kelompok? Sudah. Oke kakak, jadi nanti silakan bekerja di dalam room. Jadi untuk waktunya itu adalah 40 menit ya. 40 menit pengerjaan sebelum nanti didiskusikan. Nah, untuk kelompok main room itu dapat kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa ya. Jadi untuk kelompok main room nanti ada Kak Eka, Kak Gede Ardi, Kak Anom, Kak Dharma ya. Itu di main room. Sebentar ini macet. Kemudian di kelompok B, breakout 1 mendapat rubrik penilaian oleh teman ya. Ada Kak Koni, Kak Hendrik, Kak Dwi Cahya, dan Kak Tio. Itu yang kelompok B. Kemudian breakout 2 nanti membahas tentang membuat rubrik observasi guru. Ada Kak Yoga, Kak Nuade, Kak Sapian, Kak Koma Gusternaje, dan Kak Komang Ardita Yasa. Jadi itu ya, silakan nanti sebelum mungkin saya membuat room, silakan dipoto lagi sekali lagi ya. Yang main room mendapatkan kelompok A, breakout 1 kelompok B, breakout 2 kelompok C ya. Jadi itu silakan dikerjakan di masing-masing kelompok. Oke, silakan kakak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pas? Pas kakak semua? Pas, Kak. Pas. Oke, saya lanjut.
Gak ini. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Kosong. He? Itu Tio. Itu dan Kak Adi, saya Yes. kelompok berapa Kak Adi? Nggak Saya kelompok berapa tahu nih? nih, aku juga bingung kok nambah banyak. Kok bisa banyak nih? Tadi kayak dikit deh yang dipanggil. Men, Adi bisa dinding nah. Tuh, 2, 3, 4. Tadi kayaknya 3 aja deh. 3 apa 4? 4 orang Darmawan ya. Ini kok Tio sama Yoga sini jadinya. Ah, maksudnya dah Yoga Pratama. Gimana nih masuk kan ya? Yoga Pratama. Nah, soalnya apa tadi? Soalnya apa tadi? Ada yang tahu? Coba aku lihat. Wah, ya, tadi balik. PKG. Membuat form lebih berdasarkan materi sepak bola. Nah, ayo teman-teman. Apa yang perlu dibuat dulu nih? Tujuannya. Ragaman penilaian diri siswa ya.
Halo, komentar. Awasan ya Kak Di. Penilaian diri siswa. Penilaian diri siswa. Ini kan gue bantu. Penilaian mencerminkan terus. Oke, assessment as learning berarti ya. Gimana? Ayo teman-teman, gimana nih? Begitukah? Begitukah? Ada kotaknya sih. Format insert agak kelihatan ya. Ada komentar kah? Aku menggunakan ChatGPT. Halo. Ya sudah Kak Di, itu aja pakai. Udah. Ntar aku bisa ngomong.
Tuh gue baca, itu aja udah bagus tuh. Tadi sih nyak tam, kena nah kasih kotak-kotak nah. Bengkel cara nah. Mana dia? Radit. Coba Raga share screen nah. Nah, aku apa nih? Nah, yuk. Wow, tuh Ben. Coba perbesar. Oke, itu maksudnya tuh. Sebenarnya mantap nih. Oke. Engken. Detail, mantap sekali kau emang. No. Saya. Oh, nih Ben lu kan nih. Oh, mantap tuh Kak Anom. Detail ya, no. Bagus tuh. Banyak presentasi nah, langsung jawab nah. Memang the best ya, no. Lengkap ya, no. Kalah kan tuh ChatGPT aja ya, no. Bakat close no hilang ya. Hah? Sing kesimpan. Kesimpan. Sing kesimpan hilang weh. Dua kakakan. Jangan kita. Belum hilang kan lucu. Bato dan Banggo. Lengkap masih itu. Kalman membaca tuh. Ngin kelompok coba bacain Pak Dadi, jangan adan. Kak Anom, Kak Ardi, Kak Yoga. Ya. Nyen Ben. Eka. Kak Eka. Nyen Ben. Dharma. Kak Dharma. Nyen Ben. Tio. Kak Tio. Nyen Ben. Adiriku be. Tuh kan? Oh, tuh dan be. Apa ada anana? Apa penilaian apa? Penilaian diri sendiri sih. Yang pertama tuh sih. Penilaian diri. Diri sendiri. Penilaian diri pokoknya siswa. Coba nah baca Bang, kenapa ngetik nah? Membuat rubrik penilaian diri siswa. Penilaian diri siswa. Ya, Bo, Pragat. Ingin presentasi banyak. Nanya tadi. Ardi Abang coba buntu Anam nih bantu jawab. Ardi lebih Kak Ardi. Ya, Kak Ardi. Nanan engalan men nanan men aku nyawa gitu. Rago kene moderator.
Kak Yoga Ah. jawab. Oh, tadi. Rago mau balik gini apa sih nawang nih no? Ya, Aja no, apa kadang plan lo tentik nih. kalau dia tentik apa kan nanti nih boleh tentik. Pokoknya man bodoh. Anom nih jawab. Rago nak kelompok apa yang sebenar sih dini Rago sebenarnya no. Tapi Rago masuk Bisa dia bisa dini sebenarnya. Sing tawang nak man keluar busan, man keluar. Tiba-tiba masuk ben dini kena. Ben 24 menit. Buat lah waktu Mungkin nih. caranya kene ya share screen tapi Bang Rago ngidang maco sambilan sibak-sibak tuh. Hah? Banyak kan share screen. Oh, Pangenah masih Google Meet sibak, kene sibak, apa dadana? Word sibak itu ngidang ah. sih. Ada caranya sana tuh apa dua layar dan no. Angin caranya tuh. Apa nih? Orang nawang ya pas tuh kan angkat dan ya. Coba ana cari tahu deh. Selidiki. Bukan sing terus. Sing no. Ternyata tidak mau. Gitu loh. Nyak kenapa sibak kan kena? Ya kena. Tapi gede. Saya masih bak ya. Tuh dia masih kena. Karena kan satu tampilan dan salah. Kene dadene kok. Kene dadene. Ada. Oh ngidang maco. Weh, yang tekan hati oleh no. Weh. Foto. Ngidang maco. Sing. Wah, gedene nak ditu. Nah, kopi namanya. Rago kon HP nih. Oh gitu. Ngidang maco kardio. Weh, aku harus habis 100. Ngidang maco. Hidang aja cuma Nah gedene nak ditu. Kan ngidang di layar. Gua gedenin, gadenya kan cupit ya. Berarti aku macet gitu loh. Coba. Yang pertama bedur. Oh, tujuan pembelajaran siswa mampu melakukan dribbling dengan kontrol yang baik. Oh, kan dua. Siswa mampu, nah Kang Wan yang ngadengin macet. Melakukan passing secara akurat kepada teman sekelompok. Siswa mampu bekerja sama dalam tim dengan baik selama permainan sepak bola. Siswa menunjukkan sikap sportivitas dan fair play dalam permainan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. A. Keterampilan dribbling. Siswa dapat mengontrol bola dengan baik saat melakukan dribbling. Keterampilan passing. Siswa dapat mengoper bola dengan akurat kepada teman satu tim. Yang C. Kerjasama tim. Siswa mampu bekerja sama dengan teman satu tim dalam strategi permainan. Sikap dan sportivitas. Siswa menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi dan menghormati aturan permainan. Nah, udah kok. Cuma ada yang ngadengin. Man, itu sih ngenah cupit ada nah. Nom? Cupit masih. Atau gitu. Oh, tuh kriterianya barang. Bisa rene stop langsung ditanya jawab gitu, bersiu soalnya.
Ning idang macam nih? Aduh. Hijau no. Sing itu, terus terus gede. Idang macam nih? Sing nah nih. Busan mana jadi busan mana? Idang sing file, home, insert, draw, design, layout. Oh itu, style tuh ngena, editing. Itu maksudnya. Insert tepuk, draw itu tepuk. Tepuk kok. Cuma harus geser-geser. Nah, pokoknya mantap, men. Mantap. Mantap men. Empat 40 menit. Kata jam 2, jam kuda aja Nena. Jam 4 oh. Tengah 4. Tengah 4. Oh, banyak kesab berarti. Bin 18 menit. Oh. Hah? Zoom PKG nih. Ben sampai Desember. Ya. Pokoknya harus Yang mulai Wak di. Ya. Guru teladan sing mulai. Oh, nak baju mah pokoknya nulis sekolah ya. Oh, masih boleh Ben, nyanan sekalian Bang boleh. beli sing Cina. Nah, ragu. Ya. Ya oke. Nyena jak sekolah di. Tuh ada guru agama. Yang absen mah. Absen agama tuh loh. Nih tidak jari. Dijawabin mana ngai kene nih jawaban aja. Apa? Itu di S2. Oh iya Manio. Jam kuda dong. Ini dan kunci nih. Ngalah kunci ya. Coba sing tawang gede kok nilai nih. Oh, gede nih lah yang di Joyong Alih tuh. Jam kuda mana Nom? Kak Nom. Pagi Jam berapa besok? Jam tengah kutes jam kutes tuh. Jam kudes. Ya, Oke. ya berangkat tuh. Oke. Suatu kan aman loh. Gue nggak dising lah kunci jawaban ah. Tan mau buah duran je. Sing po kalbah bisa nih. Menyumbang kene leluhur terbanyak ya. Ulung lah. Nah ampun musim mungkin. Tapi sing mau buah nen po. Nggak mulu agak lambat ya. Jepang lalu, pangadi mau buah lo ye. Marobahan. Bisa gitu.
Tapi on kan musim yang ini. enak tali, yang ini tali. Oh, pasti gila oh. Jen muka tadi Ya, nek. jen tulisan nom sih gitu. Siap, siap. Lagu nih ngelasin dengan mana udah cuma dulu ya nih. Sering di Tegal. Tah hilang Yardi itu no.
Hijau hilang Sandi. Masih di mute. Wifi mati.
Kakak sudah kembali semua ya. Nah, jadi tadi kakak sudah selesai diskusi dalam pembuatan form rubrik berdasarkan materi sepak bola ya. Ada di kelompok A membuat rubrik penilaian diri ataupun siswa. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, jadi kakak saya lihat tadi sudah semua selesai dalam pengerjaannya. Nah, sekarang kita tinggal berdiskusi dan melakukan presentasi ya. Oke kakak, langsung saja kita mulai dari kelompok A ya. Kelompok A yang mendapatkan rubrik penilaian diri untuk siswa. Silakan. Baik, terima kasih Kak Agung selaku fasilitator. Di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai rubrik penilaian diri. Untuk yang akan menjelaskan yaitu Kak Ardi. Kak Ardi, tolong diaktifkan kameranya Kak Ardi. Ya, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kak Anom, tolong share screen. Tunggu dulu Kak. Oke. Ya, silakan Kak dijelaskan. Siapa saja kelompoknya juga boleh langsung. Ya, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman sini, di sini ada kelompok, ada 6 kelompok ya di sini. Yaitu Kak Anom yang pertama, saya sendiri Kak Ardi, yang ketiga Kak Yoga, yang keempat Kak Eka, kelima Kak Dharma, dan terakhir Kak Tio. Saya akan menjelaskan di sini tentang penilaian diri siswa sini ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama di sini siswa mampu melakukan aktivitas dengan kontrol yang baik. Yang kedua, siswa mampu melakukan passing secara akurat kepada teman sekelompok. Yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dalam tim dengan baik selama permainan sepak bola. Yang keempat, siswa menunjukkan sikap sportivitas dan fair play dalam permainan. Di sini juga ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, sini ada keterampilan dribbling, yang kedua keterampilan passing, yang ketiga kerjasama tim dan sikap dan sportivitas. Lanjut aja. Yang ketiga, sini ada aktivitas atau tugas. Aktivitas dan tugas ini ada 3 ya. Siswa bermain sepak bola dalam kelompok kecil 4-6 siswa per tim di lapangan yang disesuaikan dengan ukuran yang lebih kecil untuk usia SD. Yang kedua, pertandingan berlangsung selama 15 sampai 20 menit dengan jeda di tengah permainan untuk memberikan instruksi dan umpan balik. Yang ketiga di sini ada setiap siswa akan menjalankan peran yang bergantian seperti penyerang, gelandang, dan back untuk memastikan semua siswa mendapatkan pengalaman yang beragam. Yang keempat di sini ada cara penggunaan rubrik. Cara penggunaan rubrik di sini yaitu siswa dapat melakukan penilaian diri setelah setiap sesi latihan atau pertandingan. Lanjut Kak. Yang kedua, gunakan atas. Lagi atas.
Yang kedua, gunakan kriteria asesmen di bawah ini secara mandiri, kemudian berikan catatan rencana perbaikannya. Sini ada uraian aktivitas, dribbling, passing, kerja sama tim, sikap, sportivitas. Lanjut. Ini tabel untuk rubrik penilaian diri siswa ya. Di sini ada komponen awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ini level-levelnya juga ada ya. Untuk dribblingnya, di sini level 1-nya sulit mengontrol bola, sering kehilangan bola. Yang level 2-nya mengontrol bola dengan baik namun belum stabil. Yang level 3-nya mengontrol bola dengan baik dan stabil. Yang level 4-nya mengontrol bola dengan sangat baik, dribbling lancar dan cepat. Yang level 5 mengontrol bola dengan sangat baik, dribblenya lancar dan cepat dalam situasi permainan nyata. Dribblingnya juga sama dan passingnya ya. Lanjut dah ke bawah, Kak. Kerjasama timnya di sini. Yang level 1 jarang berkomunikasi, bermain individu. Yang level 2-nya kadang berkomunikasi, masih banyak bermain sendiri. Level 3-nya berkomunikasi, bekerjasama dengan baik. Yang level 4 selalu berkomunikasi, sangat bekerja sama dalam tim. Yang terakhir, selalu berkomunikasi, sangat bekerja sama dalam tim, mampu memimpin tim dalam strategi permainan. Lanjut di bawah. Sportivitas ini sering melanggar aturan, tidak menghargai teman. Yang kedua, kadang melanggar aturan, kadang menghargai teman. Yang ketiga, menghargai aturan dan teman sebagian besar waktu. Yang keempat, selalu menghargai aturan, menunjukkan sikap sportivitas dan fair play yang tinggi. Yang terakhir, selalu menghargai aturan, menunjukkan sikap sportif, fair play yang tinggi, menjadi teladan bagi teman-teman. Di sini ada penilaiannya, interval skornya. Mahir 91 sampai 100, cukup 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, awal berkembang 51 sampai 60. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan, akan dibantu oleh Kak Anom. Terima kasih. Ya, baik, itu tadi pemaparan materi yang sudah diberikan oleh Kak Ardi. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan, dan jika saya dan kelompok tidak bisa jawab, nanti akan dibantu oleh kakak fasilitator. Terima kasih. Pas? Pas. Ya, kalau sudah pas, akan saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Ya, kembalikan lagi kepada kakak fasilitator. Ya, terima kasih dari kelompok A ya. Yang saya lihat masih kurang di bagian rubrik penilaiannya gitu ya. Kan ini kan rubrik penilaian diri ya. Jadi tentunya menilai diri sendiri gitu ya, Kak ya. Nah, jadi kalau bisa nanti dalam penambahannya itu ditambahkan misalkan tadi ada nomor aspek yang dinilai, misalkan penguasaan teknik dasar, kriterianya dribbling. Nah, kemudian kan sudah ada tuh rubriknya. Nah, indikatornya apa yang mendapatkan skornya. Nah, kemudian kita mengisi nilainya sendiri gitu. Ya, jadi berapa, apakah 4. Nah, kalau misalkan kita nilai diri kita 4, kemudian catatannya apa? Catatannya misalkan dribbling saya sangat baik dan sudah melakukan dengan lincah. Nah, misalkan
seperti itu. Jadi sudah bisa dia menilai diri sendirinya. Kalau itu kan tadi baru sebatas rubrik penilaiannya, belum ada POM untuk menilainya gitu. Ya, Tapi mungkin itu umpan aja balik. tambahan. Ya, Ya, Kak, maaf Kak. maksudnya Karena tadi ya. saya baca cuma buat rubriknya aja gitu, Kak. Ya. Oke ya, sampai sana. Oke, ya udah pas. Oke, terima kasih kelompok A, udah bagus. Lanjut kelompok B. Oke, baik, terima kasih Kak Fasilitator. Di sini kami kelompok B itu bentar. Membuat form penilaian teman dalam permainan sepak bola, di mana di sini yang akan dipresentasikan oleh Kak Hendrik langsung. Izin sebelumnya share screen dulu. Silakan Kak Hendrik. Terima kasih Kak Koni. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok B ya, yaitu tentang form penilaian dalam pemilihan teman dalam permainan sepak bola, di mana kelompok kami terdiri dari Kak Dwi, saya sendiri, Hendrik, dan Kak Koni. Tujuan dari penilaian ini yang pertama, mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam permainan sepak bola, termasuk keterampilan gerak, menendang, menghentikan, dan menggiring bola. KKTP mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar sepak bola, antara lain peserta didik menjelaskan dan mempraktekkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. Peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. Peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. Aktivitas. Peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah turnamen mini sepak bola di mana mereka membentuk tim-tim kecil. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi. Rubrik penilaian. Silakan naikkan Kak Koni. Yang pertama itu penguasaan teknik dasar. Kriterianya menguasai teknik dribbling, skor 1 sampai 4 ya, dari kurang sampai sangat baik. Menguasai teknik dasar passing, menguasai teknik menendang atau shooting, menguasai teknik menendang bola, menahan bola atau kontrol. Yang kedua, kerjasama tim, memberikan dukungan kepada tim. Yang ketiga, komunikasi, tidak pasif dan berusaha memberikan kontribusi dalam setiap kesempatan. Untuk skornya sama juga 1 sampai 4, dari kurang sampai dengan sangat baik. Yang ketiga, ketahanan fisik, memiliki kelincahan yang baik, memiliki stamina dan daya tahan yang cukup untuk menjalani kegiatan olahraga. Kekuatan dan keseimbangan, skornya juga sama 1 sampai 4. Yang keempat, sikap fair play, menunjukkan sikap fair play atau sportivitas dalam bermain baik menang maupun kalah. Yang kelima, ketentuan dan semangat atau antusiasme. Dan yang keenam, tanggung jawab, bertanggung jawab atas peran yang diberikan selama aktivitas olahraga. Petunjuk penilaian. Yang pertama adalah skor 1 sampai 4. Untuk skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4 sangat baik. Yang kedua adalah tambahkan catatan singkat jika diperlukan untuk memberikan penjelasan tambahan pada teman yang dinilai. Yang ketiga, setelah selesai diskusikan hasil dengan teman untuk memberikan umpan balik. Terima kasih. Sekian. Oke, baik teman-teman, kakak-kakak semua, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok B. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.
Gimana teman-teman? Pas ya? Saya kira Kak Anom yang bisa bertanya ini. Silakan Kak Anom. Kalau ada pertanyaan. Pas Kak. Ada Kak Kak Anom nih Alvin pasti. gimana? Gimana kakak? Pas? Kak Anom. Coba naik dikit Kak. Ah, Coba naik dikit ya sebentar. di keterampilannya. Keterampilan. Ya. Mana ada keterampilan, Kak? Ya itu dah. Ya penguasaan teknik dasar maksudnya Kak. Oh ya. Di sana ada teknik dasar dribbling, bagaimana cara mengetahui kurang baik dan cukup baik. Untuk anak SD kan belum tahu seperti itu mungkin Kak. Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita menilai apakah teknik dasar itu sudah kurang atau sangat baik begitu Kak ya? Ya gitu Kak. Rubriknya itu bagaimana seperti itu Kak. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab sama Kak Hendrik seperti itu ya Kak Hendrik. Gimana Kak Hendrik bisa jawab? Untuk rubriknya ya, rubrik penilaian. Untuk kriterianya bisa dengan kita melihat atau mengamati aktivitas peserta didik di mana untuk keterangan yang kurang itu seringkali melakukan kesalahan ataupun juga bola tidak tepat sasaran. Sedangkan untuk yang cukup atau yang baik itu dulu. Apalagi ini teknik dasar ya. Nah, sebentar. Teknik dasar ya. Sedangkan untuk yang cukup itu cukup akurat, bola ditendang masih sulit dikontrol. Atau yang baik, akurat, bola mudah dikontrol oleh teman. Sedangkan untuk yang baik adalah sangat akurat, bola selalu tepat sasaran dan mudah dikontrol. Seperti itu Kak Anom. Kak Ya, Koni ada yang mau ditambahkan? Silahkan. mungkin saya sedikit tambahin Kak Anom ya, untuk teknik dasar dribbling itu mungkin kita bisa melihat seberapa ahli anak didik atau peserta didik itu dalam menggiring sepak bola. Mungkin kalau bolanya tidak lepas, tidak lari, tidak jauh dari kaki, itu mungkin penilaiannya sudah sangat baik sekali. Tapi mungkin ketika bolanya itu mungkin jauh sekitar 2 langkah, itu mungkin bisa dikatakan itu cukup. Namun ketika bola itu berjarak hampir 1-2 meter, itu kita katakan menjadi kurang. Dan pastinya untuk anak SD, kita sebagai guru itu pasti akan memberikan sedikit pemahaman dulu tentang bagaimana penilaiannya. Dan tidak mungkin kita lepas begitu aja anak itu untuk menilai. Seperti itu Kak Anom dari jawaban kami. Bagaimana, Pak, bisa diterima? Ya baik, ya jawaban yang sangat baik. Ya mungkin kalau usul sarannya itu kita isi di bawahnya. Kalau melakukan dribbling, contohnya itu bagaimana kakinya, bagaimana sikap pelaksanaan, sikap akhirnya. Mungkin diisi seperti itu biar anak-anak bisa paham. Ini kan dia soalnya menilai temannya seperti itu Kak. Itu aja sih, tapi secara keseluruhan udah sangat baik Kak. Baik, terima kasih Kak Anom. Itu akan menjadi koreksi buat kelompok kami. Bagaimana mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Pas Kak, Ya, pas sekali. Ya, cukup aja ya. Ya, baik, saya kembalikan ke Kakak Gung sebagai fasilitator. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih kelompok B ya. Bagus sekali apa yang tadi dipaparkan dan Kak Anom juga sudah melengkapi ya. Bahwa ini maksudnya saya ya. Tadi Kak Anom yang adalah jadi Kak Anom itu kepalanya. Sekarang Kak Koni ini badannya gitu ya. Sebenarnya saling melengkapi itu. Nah, tetapi tadi Kak Anom adalah penilaian diri yang bagaimana di opsionalnya ketika memberikan catatan adalah saya sudah melakukan langsung gini. Saya sudah melakukan gerakan dribbling dengan lincah, dengan tepat sasaran. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang jadi Kak Koni tadi adalah rubriknya yang tidak ada gitu, rubrik penilaiannya yang seperti Kak Anom buat gitu. Kalau Kak Anomnya yang seperti yang Kak Koni itu tidak adanya gitu. Nah, gitu aja yang menjadi pembeda. Tetapi secara umum udah bagus. Tapi tadi Kak Koni jangan diisi skor tuh 1 kurang, nggak usah dikosongin aja itu. Nah, isi keterangan kan skor 1 sampai 4. Nah, jadi kita langsung menilai
Nanti kalau diisi tulisan kan nggak bisa dinilai gitu. Itu aja Kak. Oh begitu. Ya siap-siap Kak. Oke, Akan lanjut jadi ya koreksi. yang Ya, terakhir. Kak, orang sebenarnya kami satu kelompok ini kerjasama yang baik sebenarnya kalau digabungkan Kak gitu. Iya. Ya, benar sekali ya. Cuma pembedanya kalau di Kak Koni isi nama yang dikoreksi, isi pengoreksi gitu ya. Tetapi kalau Kak Anom namanya dirinya sendiri isinya gitu ya. Itu ya bedanya. Nah, sekarang observasi dari guru ya. Silakan kelompok C. Langsung ke rubrik aja ya. Tujuan sama KKTP-nya nggak usah disampaikan. Oke, silakan kelompok C. Baik Agung, terima kasih atas waktunya. Di sini yang dari kelompok breakout 2 nanti akan dijelaskan oleh rekan Titiang Septian. Izin screen Septian. Kak Septian. Rubrik penilaian kan dijelaskan oleh Kak Nuada, Kak Komang. Siap. Kak Nuado, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Tadi sambil mendengar rubrik penilaian diri sendiri dan teman sejawat, ini hampir sama desainnya tapi juga masih tahap belajar, mohon masukan. Yang pertama kita merancang rubrik penilaian. Komponen yang dinilai adalah dribbling, passing, tolong naikkan komponen dribbling, passing, kerjasama tim, dan sportivitas. Kita selaku guru akan menilai, kita pertama buatkan level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Di setiap komponen kita nilai apabila kita memberikan level 1 dalam bisa contoh dribbling, sulit mengontrol bola, sering kehilangan bola, kita berikan nilai 1. Apabila mengontrol bola dengan baik namun belum stabil, nilai 2 dan seterusnya, itu level-level. Dan juga semua komponen itu nilai, kita nilai baik. Passing ada grade-nya. Setelah itu naik. Setelah itu semua komponen kita sudah nilai sesuai dengan level, baru kita totalkan skor akhir. Apabila total skornya nilai 51 sampai 60, artinya baru awal berkembang, 61 sampai 70 baru berkembang, dan seterusnya sampai keterangan mahir. Itu proses penilaian dari guru. Dan keterangan yang tadi disampaikan, untuk keterangan juga belum kita sana buat keterangannya, nah mohon nanti masukan untuk keterangan tambahan. Terima kasih. Itu sebagian yang kita kerjakan. Fasilitator, terima kasih. Terima kasih Kak Nodo. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon masukan dari Pak Fasilitator. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Kakak yang lain dulu. Oke ya, saya sambung aja langsung. Nah, untuk rubrik penilaian sudah bagus sekali ya apa yang disusun. Nah, tapi ya jadi nanti yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menerapkannya, menurunkan semua itu. Nah, kira-kira ada bayangan nggak Kak Komang, mungkin Kak Nuada, ada kelompok C? Bagaimana penerapannya dalam pengisiannya? Penerapan, umpama kita berikan nilai 4, kita berikan berarti operan sudah cukup baik.
namun perlu dipelajari kalau kurang gitu, umpama nilainya kurang gitu. Mungkin ada tambahan Kak Dwi. Nah, Kak Dwi. Mungkin, nah ini kan baru ya, silakan Kak Dwi. Sebenarnya bingung sih. Dalam artian masih bingung apa yang mau ditambahkan karena sudah bagus, Kak. Cuman ya nanti penerapan secara realnya nanti kita mungkin berdiskusi lagi, Kak. Ke lapangannya, Kak. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi. Ya, jadi tinggal penerapannya. Jadi bagaimana kita menerapkan sudah ada rubrik. Nah, berarti ada tinggal lembar penilaian yang akan kita gunakan kan gitu. Nah, dari cabang olahraga yang ada tadi adalah kecabangan permainan sepak bola. Jadi kita akan menulis semua nama siswa. Kemudian ada 4 komponen yang dinilai tadi gitu ya. Ada 4 komponen. Ada 4 komponen baik dari 2 tentang teknik dan 2 tentang afektif. Keafektifannya. Nah, jadi masing-masing komponen akan dinilai gitu ya. Misalkan komponen teknik dasar menendang tadi. Nah, berapa poinnya misalkan ya di level 5, berarti ada di nilainya nanti tinggal buat antara misalkan 95 sampai 100. Tulis 95 komponen B-nya atau indikator B-nya apa. Nah, kemudian itu dijumlahkan, nanti tinggal dibagi 4 udah dapat skor akhirnya gitu ya. Jadi tinggal itu aja penerapannya ya. Rubrik secara yang kita tadi menjadi tagihan adalah bagaimana membuat rubrik ya. Nah, jadi secara keseluruhan sudah semua membuat dengan baik tentang bagaimana membuat rubrik. Artinya menjadi sebuah ketentuan untuk dasar kita menilai, memberikan nilai gitu ya, dasar untuk kita memberikan nilai ya. Nah, jadi itulah perlunya atau fungsinya menggunakan adanya rubrik. Oke Kakak, terima kasih, bagus sekali apa yang tadi menjadi pemaparan Kakak semua. Nah, jadi terakhir kegiatan kita adalah nah ini lanjut Kak Dwi ya. Oke, silakan dijawab. Ya, Kak. Oke, silakan Kak Dwi. Oke, terima kasih waktunya, Kak. Berarti saya akan coba menjawab pertanyaan yang ada. Apa hal yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jadi yang saya dapatkan dari hasil diskusi ini adalah bagaimana caranya untuk mengasesmen atau membuat rubrik penilaian untuk diri sendiri, teman sejawat, dan peserta didik. Nah, yang kedua, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang Anda lakukan jika Anda diminta untuk rubrik kembali. Gimana maksudnya ini, Kak? Pertanyaan kedua. Jika Anda diminta untuk membuat mungkin ya, diminta untuk membuat rubrik kembali ya. Oke. Mungkin metode atau tekniknya mungkin masih sama, Kak, seperti yang sudah kita buat dan kita rancang. Jadi tidak ada perubahan signifikan dari dari rubrik yang sudah kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pentingkah kita melakukan assessment autentik dalam pembelajaran PJOK?
jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa yang dapat dampaknya untuk pembelajaran PJOK. Jadi asesmen otentik di pembelajaran PJOK sangat penting sekali ya Kak, karena saya tadi ada gini. Karena semua itu masuk Kak, kalau misalnya dari tujuan pembelajaran, keterlibatan peserta didik, nah kriteria penilaian, asesmen otentik pembelajaran PJOK. Nah, kalau kita tidak melakukan asesmen otentik, dampaknya sangat gimana ya? Bisa dibilang pembelajaran sangat hambar sih, monoton seperti itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi ya, bagus sekali apa yang disampaikan. Jadi mengenai dari sesi ini ya tentunya saya dan kakak semua mendapatkan pemahaman baru bahwa terkadang kita tidak menilai dengan apa yang menjadi hal yang seakan-akan dilaksanakan atau dilakukan oleh peserta didik ya. Kita hanya melihat bagaimana peserta didik melakukan teknik dasar yang baik ya. Jadi kita hanya berfokus pada teknik dasar, bukan pada hal-hal yang akan mereka lakukan dalam kehidupan nyatanya gitu ya. Nah, kemudian pentingnya dalam asesmen otentik ini adalah bagaimana kita memberikan keleluasaan peserta didik dalam menerapkan ataupun mengimplementasikan dari semua hal-hal yang ada di dalam kecabangan olahraga tersebut, baik itu menerapkan teknik dasarnya, baik itu menerapkan peraturan, baik nanti akan peserta didik menunjukkan kolaborasi, ya, menunjukkan sportivitasnya dan semua hal terkait tentang nilai-nilai olahraga akan semua mereka akan dapatkan di dalamnya. Nah, maka dari itu asesmen otentik ini hal yang sangat bagus untuk diterapkan dalam pembelajaran gitu ya. Jadi kita sebagai guru PJOK ya siap mengobservasi apa yang mereka lakukan dalam lapangan. Nah, kemudian apakah nanti ketika kita tidak melakukan asesmen otentik dampaknya apa dampak ya? Jadi kalau misalkan bilang dampak ya nggak terlalu signifikan. Jadi kita memiliki cara bagaimana kita bisa memasyarakatkan ataupun bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik agar pembelajaran itu bermakna, berguna untuk dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kalau kita berfokus pada tekniknya tapi tidak mengimprovisasi ke dalam olahraga nyatanya ya jadi saya masih kurang lah gitulah. Jadi itu saja. Nah, tergantung bagaimana sekarang guru PJOK memiliki ciri khas dan gaya masing-masing dalam menilai ya yang mana mau digunakan. Ya, kita masih ingat ada 5 nilai orientasi PJOK ya. Ada yang proses, ada yang bagaimana dia menerapkan tentang pemahamannya gitu ya. Nah, atau indisipliner ada 5 itu ya. Jadi tergantung kembali kepada gurunya masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari makna atau fungsi dari asesmen otentik ini sangat bagus sekali gitu ya. Oke Kak, jadi kita sudah menyelesaikan beberapa modul 2.6 ini ya. Nah, ya jadi pesan kuncinya adalah asesmen membantu pembelajaran anak dan pelibatan murid dalam asesmen ya. Jadi kakak sudah semua melewati semuanya ini. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak semua sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti sesi kali ini membahas asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat semua ya, ternyata bisa loh menilai seperti ini gitu ya, biar kita enggak hanya berfokus pada waktu penilaian. Anak-anak silakan praktekkan passing atas, passing atas dan passing bawah bola voli gitu ya. Padahal kita menilai juga bisa melalui permainan gitu ya, melakukan semua penerapannya bisa menjadi
satu, jadi include semuanya ya. Nah, inilah hal yang mungkin kita bisa menginspirasi kita buat meningkatkan pelaksanaan asesmen kita di dalam lapangan ya. Oke, terima kasih kakak semua. Jadi sebelum kita akhiri, ayo kita foto dulu ya di akhir sesi ini seperti biasa ya. Dan nanti kakak bisa melanjutkan aktivitasnya. Kita melanjutkan dengan sesi foto dulu sebentar. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak. Nah, semuanya sudah melakukan dengan baik. Nah, kita sebelum melanjutkan kegiatan berdoa dulu ya. Siapa Kak Mang Sleng? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih waktunya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semuanya berdoa, mulai. Berdoa, selesai.